Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Nurul Hidayatullah, NIM 11, selaku asisten praktikum kelas 1K Pendidikan Informatika angkatan 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video ini adalah video pembahasan tentang modul selanjutnya, yang mana seminggu lalu atau mungkin 2 minggu yang lalu kita telah membahas tentang modul 1 yang berjudul tentang algoritma berbasis Java. Oke, di video ini modul 2 atau modul selanjutnya tentang apa sih yang ingin dibahas? Jadi yang kita bahas pada modul kedua kali ini berjudul mengenal Java. Seperti pada modul-modul sebelumnya dan mungkin setiap modul itu pasti memiliki namanya tugas pendahuluan, di mana tugas pendahuluan ini wajib kalian kerjakan dan kalian kumpulkan. Dan bagi kawan-kawan YouTube aku, kalian bisa follow akun sosial media aku di kolom deskripsi. Lalu kalian bisa tanya, apakah jawabannya seperti ini? Apakah seperti ini? Lalu biar aku jawab. Seperti itu. Kita lanjutkan terlebih dahulu ke setelah tugas pendahuluan, pastinya ada tujuan praktikum, di mana tujuan praktikum ini diharapkan setelah melewati modul 2, kalian ini nanti paham. Jadi paham tentang isi modul 2. Apa sih isinya? Apa sih? Itu seperti modul 1 kemarin kita telah algoritma berbasis Java, di mana membuat NetBeans, mengoperasikan NetBeans, terus membuat shortcut, SVM, masih bukan? Kali ini tujuan dari modul 2 adalah 1. Praktikan dapat mengenal bentuk dasar kode Java Console Application dengan sederhana. Yang kedua, mengenal operator pada pemrograman. Yang ketiga, mengenal tipe-tipe data dalam sebuah Java. Kita lanjut saja ke teorinya langsung ya guys. Yakni yang pertama ada Java sekilas pandang. Apa sih Java sekilas pandang itu? Jadi ini adalah sekilas pandang tentang Java, seluruhnya Java mungkin. Kita bahas dari dahulu. Java merupakan bahasa pemrograman tingkat tinggi yang diciptakan berdasarkan turunan dari C++. Target utama dari penggunaan bahasa Java adalah pengkodingan berobjek yang simpel atau tidak memerlukan header, menghindari pemanipulasian pointer secara manual atau otomatis, dan lain-lain sebagainya. Kini, penggunaan Java sudah sangat banyak di perusahaan, mengingat Java adalah cross platform dan bahkan Java menjadi cross device. Seperti itu. Jadi Java ini merupakan salah satu bahasa pemrograman
di mana dalam sebuah pemrograman itu banyak sekali bahasanya. Salah satunya adalah Java, ada C++, ada C Sharp. Nah, ada bahasa C dan sebagainya. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan terlebih dahulu pembahasan kita. Nah, bentuk dasar atau anatomi dari console application guys kita kali ini. Apa sih console application itu? Nah, kita lanjutkan. Jadi ini adalah bentuk dasar atau anatomi dari console application itu sendiri. Jadi di awal didahului dengan public class main, di mana yang minggu lalu telah saya terangkan bahwa class main ini berfungsi untuk main class atau kelas utamanya. Jika kalian membuat sebuah objek project dalam sebuah meeting, itu pasti akan itu main kelas utamanya pasti muncul. Misal kalian buat kelas utamanya dengan nama kalian, maka nama kalian akan menjadi kelas utama dari proyek tersebut. Nah, setelah itu pasti didahului dengan public static void main, dimana 2 minggu lalu juga telah saya terangkan, namun pada saat ini akan dibahas lebih dalam lagi. So, stay tune terus. So, setelah PSVN, di bawahnya lagi pasti ada sebuah kode atau codingan, di mana pada codingan saat ini masih berupa sistem out printline. Kita lanjutkan terlebih dahulu. Nah, penjelasannya gimana sih? Jadi penjelasan tentang dalam lebih PSVM atau Public Static Void Main kemarin yang sudah aku bilang bahwa PSVM itu sangat-sangat penting dalam sebuah codingan Java atau input. Ya, seperti codingan Java mungkin. Jadi harus ada PSVM. Jika tidak ada PSVM, sudah tahu kan apa yang terjadi? Program atau codingan kalian tidak akan berjalan. Nah, apa sih pentingnya? Jadi ini kita bahas. Awal mula kode bermulai dari sini. Fungsi main menandakan bahwa baris kode yang di bawah ini, yang di bawahnya main ini maksudnya, nanti yang ada di bawah main ini akan dijalankan pertama kali secara otomatis ketika program dijalankan. Jadi itulah fungsi public static void main. Jadi menjalankan program yang akan dibawanya. Tidak peduli nanti di atas ada banyak sekali codingan, tapi jika kalian suatu saat nanti kelupaan tentang public static void main di bawahnya mungkin atau di atasnya, itu maka codingan kalian akan sia-sia. Dimana bukan tidak sia-sia sih, mungkin program dijalankan namun tidak ditampilkan seperti itu. Jadi program tidak ditampilkan atau mungkin bahkan error. Coba saja kalian buat pemrograman atau codingan di mana kalian lupa menaruh PSVM. Jadi ini nanti fungsinya itu untuk menjalankan program yang akan dibawanya, akan ada di bawah PSVM. Misal mungkin sistem outprint, proses penjumlahan, pembagian, seleksi kondisi, dan sebagainya. Jadi kita lanjutkan terlebih dahulu ke pembahasan berikutnya, yakni sistem out printline, di mana bawahnya tadi PSVM pasti akan ada. Saat ini masih ada sistem out printline. Nah, ini kita bahas terlebih dahulu. Jadi salah satu contoh baris kode yang mana digunakan untuk menampilkan ke konsol layar. Jadi sistem outprintline ini fungsinya untuk menampilkan ke layar atau konsol mengeran. Jadi jika kalian ingin menampilkan hasil kalian, hasil berupa apapun, misalnya
penjumlahan hasilnya berapa, ini hasilnya berapa, maka kalian harus menambahkan sistem outprintln jika kalian ingin. Jika kalian hanya ingin menjalankan program saja, maka mungkin tidak perlu. Ngapain? Tidak perlu. Jika tidak ingin ditampilkan, maka ngapain mengcoding? Kan begitu. So, lanjut saja terlebih dahulu. Perlu diperhatikan bahwa di bagian akhir perlu diberikan tanda semikolon. Semikolon atau yang biasanya kita sebut dengan tanda titik koma. Nah, tanda itu berfungsi untuk menandakan akhir dari satu baris kode. Jadi misal nih, ada sistem outprintln, terus sistem outprintln lagi, ada mungkin 5 sistem outprintln. Nah, itu jika kalian kelupaan tentang titik koma, atau ya lupa, titik koma kalian lupa tidak memberinya, maka itu akan oleh Java atau NetBeans tersebut akan dianggap terus berjalan codingan tersebut. Seperti itu. Oleh karena itu, tanda semikolon sangat-sangat penting dalam sebuah Java. Oke. Selanjutnya, seperti ini tampilannya. Public static main, di mana bawahnya ada sistem outprintln. Nah, sebenarnya main ini atau main di sini, ini adalah yang dimaksud dengan main. Yang dimaksud ini adalah fungsi atau penggunaannya akan dijelaskan nanti di bab selanjutnya. Nah, di mana setelah menulis ini itu harus diawali dan diakhiri dengan tanda kurung kurawal. Nah, seperti itu. Jika kalian kelupaan, maka akan ada sebuah pengingat dalam NetBeans, ada lampu merah yang menandakan bahwa codingan kalian kelupaan satu tanda, yakni tanda kurung kurawal mungkin, atau huruf besar huruf kecil, atau tanda semikolon. Nah, seperti itu. Oh iya guys, kelupaan. Ada satu lagi. Jadi di dalam sebuah Java itu penulisan kode dalam sebuah Java itu membedakan huruf besar dan huruf kecil karena atau disebut dengan case sensitive, sehingga perlu berhati-hati akan huruf besar dan huruf kecil ketika menulis baris kode. Jadi jika misalnya dalam sebuah NetBeans aturannya itu huruf kecil, kalian mau menuliskan dengan huruf besar, maka kemungkinan ini juga akan error. Jadi kalian kelupaan, misalnya sistem outprintln ini kan. Jadi misal kalian kelupaan huruf besar huruf kecil, seperti contohnya menggunakan sistem outprintln atau shortcut, di mana dalam NetBeans sendiri atau Java sendiri itu sistem outprintln itu S-nya adalah huruf kapital. Jika kalian menggunakan bukan huruf kapital atau S biasa, S kecil, maka kemungkinan juga akan error, tidak bisa dijalankan, atau ada tanda lampu merah yang menandakan bahwa program kalian atau codingan kalian akan error. Seperti itu. Kita lanjutkan terlebih dahulu ke pembahasan selanjutnya, yakni ada komentar. Loh, wah kok ada komentar? Apa sih komentar itu? Jadi komentar dalam Java dengan komentar-komentar sosial media sangat berbeda, atau mungkin sama. Kita bahas terlebih dahulu, oke? Nah, jadi komentar dalam sebuah Java itu berupa sebuah blok untuk menerangkan atau memberikan informasi pada suatu kelas, suatu file, suatu metode atau metode, dan lain-lain sebagainya, agar orang lain itu dapat mengerti apa sih maksud dari kode tersebut. Jadi seperti itu. Jika kalian membuat codingan atau aku membuat codingan, itu jika kalian boleh sih tidak menggunakan komentar, boleh juga menggunakan komentar. Jadi komentar ini sifatnya sunnah, boleh ada boleh tidak, seperti itu. Jika ada maka itu sangat bagus untuk sebuah codingan, karena mungkin pengguna codingan atau pengguna algoritma itu tahu maksud dari kode tersebut, ini tentang apa sih, jadi program di bawah ini tentang apa sih, melakukan apa sih, metodenya gimana sih.
Jadi seperti itu. Kita bahas terlebih dahulu. Nah, bentuk umum komentar dalam sebuah Java itu seperti ini biasanya. Ada tanda garis miring, bintang, lalu kalimat atau kata diakhiri lagi dengan bintang serta garis miring. Itu bentuk yang pertama. Sedangkan bentuk yang kedua adalah garis miring 2, lalu tambahin aja kalimat atau kata. Nih, contoh salah satu penggunaan dalam sebuah codingan. Public class komentar, di mana komentar ini sebagai main class karena ada public class seperti itu. Kita lanjutkan. Ada PSPM, di mana udah dijelaskan tadi bahwa PSPM sangat-sangat penting dalam sebuah Java atau codingan yang mana akan menjalankan program di bawahnya. Ini adalah bentuk komentar. Nah, seperti ini contohnya. Jika misal hanya satu kalimat, maka satu kalimat tidak terlalu panjang. Misal terdiri dari 5 kata, 6 kata, atau 10 kata, mungkin sekiranya masih cukup dalam sebuah layar kalian, maka kalian hanya memerlukan ini, satu strip ini, atau memerlukan yang ini. Jadi misal ini komentar ya Pak. Nah, ini jika hanya memerlukan ini, maka kalian memerlukan ini juga. Atau juga bisa ini. Seperti ini. Nah, lain halnya jika ini sangat panjang, bukan? Tuh. Nah, kalian bisa mengenternya dengan cara apa? Dengan bukan hanya mengenter saja, tapi juga menambahkan simbol. Simbolnya juga bintang, lalu diakhiri lagi dengan bintang garis miring. Seperti itu, guys. Atau jika kalian menggunakan ini, gimana sih menggunakan enter? Nah, jika kalian menggunakan itu, kalian juga bisa nih, itu garis miring 2 lagi, enter kan, lalu tambahkan aja kalimat atau katanya seperti itu. Seperti ini. Nah, apa sih yang jika suatu saat nanti terjadi ketika kita hanya mengenter tapi lupa menggunakan tanda penggunaan komentar? Jadi seperti ini contohnya ya, jika kita mengenter tapi kelupaan garis bentuk umum komentar. Nah, itu biasanya dalam NetBeans itu akan dimaksud seperti codingan kalian. Jadi jika suatu saat nanti kelupaan mengenter dan tanpa bentuk komentar, itu akan diibaratkan dengan codingan. Jadi error mungkin, akan ada merah gitu. Yang karena kan ini tidak dikenal oleh NetBeans di Java, jadi seperti itu. Oleh karena itu kita harus perlu mengingat bahwa penggunaan komentar sangat penting. Boleh tidak menggunakan komentar dan juga boleh menggunakan komentar. Jadi nanti ada sebuah itu nanti kita bahas terlebih dahulu, oke? Nah, komentar tidak akan ikut dikompilasi menjadi program, sehingga programmer tidak perlu khawatir programnya akan membengkak terlalu banyak menuliskan penjelasan atau komentar. Jadi seperti itu. Jadi komentar ini nanti tidak ikut dikompilasi menjadi sebuah program. Jadi ini nanti ibaratnya akan menghilang. Tulisannya akan menjadi abu-abu kalau di aplikasi NetBeans. Seperti itu, guys. Kalian boleh mencoba ini nanti. Nanti saya juga akan mencobanya dalam sebuah NetBeans. Kita lanjut terlebih dahulu ke pembahasan berikutnya, yakni ada input atau output. Apa sih input atau output? Apa sih? Nah, kita lanjutkan. Jadi dalam sebuah Java atau sebuah bahasa Java itu dikenal juga dengan proses input dan juga proses output, di mana
Berikut adalah contohnya. Nah, jadi ini apa ya? Ada yang tahu ini apa? Ya benar, ini adalah salah satu bentuk penggunaan komentar dalam sebuah Java, di mana diawali dengan garis miring bintang dan diakhiri dengan garis miring bintang garis miring. Nah, lalu ada import java.util.scanner, terus tanda semikolon, yang mana codingan ini akan atau kode ini berhenti sampai sini, seperti itu. Lalu ada public class coba, main class-nya bernama kelas coba, PSPM lagi, lalu ada scanner masuk, new scanner, system.in, system.out.println dengan masukkan nilai X. Di kedua, ini ada apa lagi? Ya benar, ini adalah tentang komentar yang berubah input, di mana integer X sama dengan masuk.next.in, semikolon diakhiri lagi, lalu ada. Nah, lalu di bawahnya ada outputnya ini, jadi nilai X adalah berupa X, jadi X di sini yang dimaksud adalah X yang di sini guys. Jadi integer X nanti akan menginput berapa sebuah nilai. Jika kalian menginputkan 4, maka di sini nanti jadi nilai X adalah 4. Jika kalian menginputkan di sini nanti 5, maka 5. Seperti itu. Kita lanjut terlebih dahulu ke teori